Dah. Nugi informasi. Aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Po, kita masih bisa kasih informasi. Dan hari ini saya berada di kantor PMI Kota Bekasi. Ngapain? Nah, kita akan bahas tentang donor plasma. Apa itu donor plasma dan siapa aja yang berhak melakukan donor plasma. Kebetulan kita sudah janjian dengan dokter tenaga ahlinya yang kebetulan sebagai penanggung jawab, Dr. Amri. Dan nanti kita akan tanya-tanya dengan sang pendonor. Siapa aja yang donor hari ini? Pantau. Oke Abang Po, ayai lagi. Nah, tadi proses donor plasma sudah kita lihat. Kebetulan saya sudah bersama dengan Dr. Amri selaku penanggung jawab pelaksanaan donor plasma di PMI Kota Bekasi. Salam sehat Dok. Salam sehat, salam PMI. Salam PMI. Salamnya ada PMI itu. Salam PMI. Salam PMI. Dok, kita mau nanya-nanya lebih ini ya, donor plasma ya. Sebenarnya donor plasma itu apa sih Dok? Pengertiannya gitu. Iya, donor plasma itu ya karena baru booming ya, kan semenjak COVID. Makanya orang-orang baru tahu apa itu donor plasma. Jadi donor plasma itu adalah suatu metode pengambilan darah plasma dari penyintas COVID. Penyintas COVID itu berarti orang yang sudah pernah kena COVID untuk ditransfusikan kepada pasien COVID-19 sebagai salah satu terapi alternatif. Oh, berarti untuk penyembuhan COVID-19. Yang melakukan donor plasma ini yang sudah pernah terpapar COVID-19 ini ya? Benar, yang sudah pernah terpapar COVID-19. Terus untuk donor plasma ini yang diresap itu pada saat proses donor itu seperti donor biasa atau gimana Dok? Oh, yang diambil maksudnya? Diambil ya? Iya, memang sedikit berbeda dengan donor darah biasa. Kalau donor darah biasa itu yang diambil whole blood, jadi semua darah diambil semua. Nanti diolahnya itu di dalam laboratorium kita. Nah, tapi kalau misalnya donor plasma atau plasma konvalesen ini yang diambil hanya plasmanya saja. Plasmanya? Iya, plasmanya saja Bang Nugi. Jadi plasma tersebut itu diambil dari tubuh kita dengan cara pakai mesin. Jadi ada mesinnya tersendiri. Jadi orang donor ke sini itu donor plasmanya itu langsung ke mesin. Nah, nanti mesinnya yang mengolah mana itu plasma, mana itu darah biasa atau darah merah lah disebutnya. Nah, nanti si darah merah tersebut dibalikin lagi ke tubuh si pendonor. Jadi plasma itu bahasa umumnya apa Dok? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mengambil darah nih, secara mudahnya, jadi kalau mengambil darah itu si komponen darah itu salah satunya itu ada plasmanya. Tapi baru terlihat si plasma tersebut kalau misalnya sudah diputar dengan kecepatan tertentu. Jadi darah itu diputar, nanti plasmanya itu kan naik ke atas. Dengan mesin itu ya? Iya, benar. Jadi sebenarnya si plasma itu sebenarnya ada di dalam darah, dia salah satu komponen darah.
Cuma karena metode pemutaran itu si plasma itu terpisah. Nah, kenapa sih untuk pasien COVID itu yang diambil hanya plasmanya saja? Karena ternyata antibodi COVID yang terbentuk pada saat si pendonor ini waktu itu kena COVID, itu antibodinya terdapatnya di plasmanya itu. Jadi yang kita ambil hanya plasmanya saja. Oh, hanya plasmanya saja ya? Iya, benar. Terus untuk donor plasma itu ada syaratnya, Dok, untuk warga? Iya, benar. Ada syaratnya. Hampir mirip dengan donor darah biasa. Untuk syaratnya usia itu rentangnya 18 sampai 60 tahun, Bang Nugi. Kemudian berat badan minimal 55 kg. Kenapa harus ada minimal? Karena untuk menentukan berapa jumlah plasma yang kita ambil. Kemudian selain itu diutamakan laki-laki. Kenapa wanita? Karena kalau wanita yang sudah pernah hamil itu dia mempunyai antibodi tersendiri yang nantinya kalau misalnya ditransfusikan ke pasien COVID akan memperparah penyakitnya. Makanya kita mengutamakan laki-laki agar benar-benar aman si plasma tersebut ditransfusikan. Seperti itu. Kemudian penyintas, pastikan penyintas COVID. Rentangnya sekarang udah berubah nih. Dulu itu maksimal 3 bulan. Sekarang rentangnya itu setelah dia negatif COVID, 2 minggu sudah bisa donor sampai 6 bulan. 2 minggu sampai 6 bulan? Ya. Setelah kena COVID? COVID. 2 minggu sampai 6 bulan. Dan memang diutamakan yang bergejalanya bergejala sedang sampai berat. Cuma untuk yang bergejala ringan masih bisa kita tanya-tanya, kita screening dulu apakah dia lolos atau tidak untuk donor plasma. Terus kalau untuk manfaatnya nih, Dok, kan pengen tahu juga, kalau donor biasa kan seperti diketahui masyarakat umum bahwa setelah donor pasti badan lebih enak. Nah, kalau donor plasma ini manfaatnya apa untuk si pendonor dan nanti yang menerima donor ini? Iya. Untuk si pendonor, ya itu tadi memang kebanyakan orang-orang bilang kalau misalnya kita donor darah itu badan terasa lebih enteng, lebih enak. Seperti itu. Memang biasanya itu dari sugesti diri kita sendiri karena kita ngerasa gua sudah beramal kepada orang lain, jadi menimbulkan rasa kebahagiaan tersendiri bagi kita. Sama donor plasma juga sama seperti itu. Sama ya. Jadi menimbulkan rasa kebahagiaan karena kita sudah bisa menolong orang lain. Kemudian dan untuk plasma ini memang lebih cepat untuk donor lagi. Kalau misalnya donor merah kan hanya 2 bulan ya rentangnya untuk cowok. Kalau misalnya cewek 3 bulan. Plasma ini 2 minggu udah bisa donor lagi. Setelah donor hari ini 2 minggu lagi bisa lagi? Bisa. Plasma. Nah, maka dari itu memang efek negatifnya kecil kemungkinan untuk donor plasma. Memang nggak ada sama sekali sebenarnya efek. Efek itu timbul kalau misalnya disugesti dari tubuh kita, misalnya cemas, ketakutan, itu pasti ada timbul rasa mual, muntah, sampai pingsan. Itu karena dari diri kita sendiri. Oh, itu kayak sugesti. Sugesti, ya? bener. Karena sebelum plasma ini pasti kita cek semuanya. Cek darah lengkap, cek HB. Jadi kalau misalnya bagus semua, baru bisa donor plasma. Kemudian yang kedua tadi, untuk pasien ya, manfaatnya apa untuk pasien? Bang Dunggi nanya nih. Jadi untuk pasien sendiri, plasma COVID ini memang adalah salah satu terapi alternatif. Tapi belum menjadi salah satu terapi utama. Jadi hanya alternatif. WHO dan FDA itu sudah merekomendasikan. Karena sudah beberapa kasus itu bermanfaat untuk pasien yang COVID. Jadi fungsinya dia itu layaknya si plasma ini adalah tentara untuk melawan COVID. Nah, si pasien yang lagi sakit ini tentaranya sedikit. Kita sumbangkan dari orang lain untuk membunuh si COVID tersebut. Sehingga pemulihan dari teman-teman yang lagi COVID itu lebih cepat. Diharapkan seperti itu. Bisa mulihin yang lagi sakit COVID lah ya. Benar, Bapak ya. Iya, benar Bang. Kalau untuk PMI Kota Bekasi sendiri nih, setiap hari atau gimana donor plasma ini? Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Tapi untuk plasma ini pendonoran karena PPKM ini kita jam 5 sampai jam 8 sampai 5 sore, mohon maaf. Jam 8 pagi sampai 5 5 sore. Itu pendonoran. Tapi untuk screening
screening itu sebelum pengambilan plasma itu jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Berarti tetap di screening juga ya? Tetap kita screening dulu. Kalau misalnya sudah bagus, layak untuk donor, baru bisa donor. Jadi benar-benar kita aman untuk pendonor dan aman untuk pasien. Ini kan setiap hari ya, Dok? Antusias warga gimana? Kan kelihatan dari stok ya? Iya, benar. Stok yang ada dan permintaan dari rumah sakit ya? Itu gimana, Dok, ininya, perputarannya? Gini ya, Bang Nugi, mohon izin. Untuk antusias menurut saya masih belum terlalu tinggi antusiasnya terhadap plasma konvalesen. Mungkin karena belum banyaknya edukasi tentang plasma konvalesen ya, sehingga banyak teman-teman yang tidak mengerti apa sih itu plasma, apa sih itu donor plasma. Memang baiknya itu edukasi kita lebih tinggi agar mereka teman-teman penyintas itu bisa secara dalam dirinya itu sendiri itu memang mau mendonorkan. Nah, sekarang ini faktanya pendonor plasma ini kebanyakan adalah terpaksa. Jadi ada teman yang butuh, keluarga yang butuh, dia terpaksa untuk donor. Jadi jatuhnya seperti itu sih. Tapi alhamdulillah setelah kemarin tuh setelah naiknya angka COVID lagi tuh yang kemarin bulan Juni Juli, ini sekarang udah mulai banyak orang-orang yang mengerti apa itu plasma konvalesen dan mereka sudah mulai datang ke PMI untuk mendonorkan plasmanya. Berarti untuk donor plasma itu sangat dibutuhkan dari masyarakat yang sudah pernah terpapar ya? Bener. Penyintas lah bahasanya ya. Kalau untuk permintaan rumah sakit gimana, Dok? Untuk permintaan rumah sakit sih memang sesuai stok yang ada atau bisa dibilang kurang stoknya gitu? Kalau untuk saat ini kita sudah cukup stok. Cukup ya? Alhamdulillah sudah cukup. Cuma pada saat kemarin tuh bulan Juni Juli 2021 kemarin saat COVID naik lagi, itu kita benar-benar kewalahan karena stok kita benar-benar kosong. Sedangkan permintaan dari rumah sakit itu sangat tinggi. Sangat tinggi, bisa waiting list pasien itu bisa 30-an ke PMI Kota Bekasi. Belum ke PMI yang lain. Sangat tinggi, jadi benar-benar tinggi saat memang COVID yang. Tapi kalau untuk sekarang stoknya cukup ya? Alhamdulillah sekarang udah cukup dan kita sudah bisa memenuhi beberapa kebutuhan dari rumah sakit. Dok, kalau pengen, misalnya ada warga pengen donor nih, bisa langsung datang ke sini atau bisa ada yang dihubungin gitu? Untuk nanya gitu? Iya, benar. Sebenarnya untuk humas itu sudah ada 2, saya termasuk dan Yasfa. Jadi bisa teman-teman itu ngelihat IG kami, UTD Bekasi Official atau PMI Kota Bekasi, IG-nya markas itu. Nanti ada kontak personnya untuk yang mau donor plasma. Ada juga ya? Iya, untuk yang mau donor plasma ya. Jadi bisa WA dulu ke situ, tanya apa sih donor plasma, syaratnya apa aja. Atau bisa juga langsung datang ke sini, PMI Kota Bekasi. Karena petugas kami standby untuk menjelaskan apa itu donor plasma konvalesen dan bagaimana prosedur dari awal sampai pendonoran. Prosedurnya ya? Iya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan aja masyarakat khususnya Kota Bekasi maulah ya kita mendonor. Benar. Karena dinilai banyak juga yang terpapar COVID dari awal COVID ya. Terima kasih banyak, bener, Bang Dok. Sama-sama, mudah-mudahan. Sorry ganggu. Iya, enggak ganggu. Aduh. Emang kita seneng ganggu orangnya kita. Bisa aja. Karena masyarakat butuh informasi ini. Iya, benar. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Kita bikin salam aye, teriak dulu aye gitu ya. Aye, oke. 3, 2, 1, aye! Aye! Oke, Bang Po. Kita sudah mendengar penjelasan dari Dr. Amri selaku koordinator atau penanggung jawab donor plasma konvalesen di PMI Kota Bekasi. Saya sudah bersama dengan Bang Daryanto, kebetulan ini ketua DPRD, ketua fraksi dari Golkar, anggota DPRD Kota Bekasi, Bang Daryanto. Ya, Bang. Selamat, salam sehat. Sehat lalu. Ya. Habis donor tadi, Bang? Iya, tadi sudah donor plasma konvalesen, alhamdulillah semuanya berjalan baik
lancar. Tadi Bang Daryanto udah donor plasma karena Bang Daryanto pernah kena Iya, COVID saya ya? penyintas COVID sudah sekitar 3 mingguan lebih lah. Gitu. 3 minggu yang lalu ya? Dinyatakan negatif sekitar 3 minggu lebih. Terus Abang pas lagi donor tadi yang dirasain apa Bang? Pas lagi proses donor tuh? Tadi pas diambil darahnya sih nggak kerasa apa-apa ya, cuman ada kesemutan sedikit, tapi setelah itu saya seperti biasa aja, nggak ada apa-apa gitu. Banyak semut gitu? Banyak semut. Iya. Nah terus setelah didonor, yang dirasain apa Bang? Kelayangan, pusing atau? Nggak ada Laper. juga. Jadi memang proses pendonoran ini sehari sebelumnya saya diambil lab untuk diperiksa darahnya, hemoglobinnya, trigliseridnya, trombositnya, dan itu semua dinyatakan bagus. Dan tadi juga diinformasikan imunnya titer imunnya itu 400 lebih. Jadi memang batas minimalnya itu 80 ya. 80, jadi makanya bisa donor hari ini. Gitu. Minimal 80 titernya ya? Iya. Titer plasmanya ya? Oh berarti efek samping mah nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali ya? Terus dapat apa Bang setelah donor Bang? Wah, tadi luar biasa, banyak bingkisan dari PMI, Oh, ada pizza juga, ada bingkisan lain-lainnya. Bingkisannya. Terus Abang kenapa sih Bang mau donor plasma tuh, alasannya apa sih Bang? Iya, karena masih banyak juga saudara-saudara kita mungkin yang membutuhkan, yang terkena COVID, mungkin membutuhkan plasma, ya itulah, mungkin mudah-mudahan bermanfaat saja. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bang. Betul. Terima kasih, sehat selalu mudah-mudahan ya Bang ya. Ya, makasih. Abang Mpok, untuk donor plasma ternyata nggak ada efek sampingnya. Itu yang dirasakan oleh Bang Daryanto. Mungkin Abang Mpok pengen juga donor plasma bagi warga yang pernah plasma terpapar COVID-19. Kurang lebih sampai 1 jam. Banyak manfaatnya, mudah-mudahan bisa membantu para pasien COVID-19. Kita lihat-lihat, cek keliling. Ya, oke Bang Pok, itulah informasi yang kita terima bahwa donor plasma seperti prosesnya itu adalah menyedot darah masuk dalam mesin dan disaring dan dipisahkan antara plasma dan darah kita pun dikembalikan ke tubuh kita. Untuk Abang Mpok yang pernah terpapar COVID-19 diharapkan datang ke kantor PMI Kota Bekasi untuk mendonorkan plasmanya, karena memang banyak yang membutuhkan donor dari kita semua. Kita menyajikan, Anda menyimpulkan. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman, dan kasih komentar. Nunggu informasi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayai.